Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzirahu alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah, iradah serta inayahnya, kita bisa berkumpul dalam acara pembukaan Ramadan virtual 1442 Hijriah. Selawat serta salam selalu kita kumandangkan mengharap syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah seperti sekarang. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 2 Depok, Bapak Dr. Andes R. Purnomo D. Ismawan MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Bidang SMP Negeri 2 Depok. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan beserta staf SMP Negeri 2 Depok. Dan siswa-siswi SMP Negeri 2 Depok yang dibanggakan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara yaitu: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, sambutan-sambutan; keempat, kultum; kelima, penutup dan doa. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Aqwa Syakura dari kelas 8C. Kepada Saudari Aqwa Syakura, dipersilahkan. Halo. Halo. Ngomong aja dulu tes. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Suara ada nggak keluar dari suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bisa pakai gini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudari Aqua Syakura yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga membawa manfaat dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala UPTD SMP Negeri 2 Depok, Wakil Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak M. Kusna Arif, SPD, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Depok, Bapak Ibu Guru Wakabid, Wakil Kepala Bidang, rekan-rekan guru, pembina OSIS, dan seluruh panitia dari guru pendidikan agama Islam yang sudah luar biasa support oleh operator sekolah mempersiapkan kemarin hingga kepada siswa yang saat ini sedang mengikuti kegiatan acara pembukaan pada pagi hari ini. Pesannya adalah kalian ikuti kegiatan ini hingga selesai. Bapak Kepala Sekolah, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sebetulnya diprogramkan oleh Dinas Pendidikan tanggal 12, 13, 14. Ya, sebetulnya 12, 13, 14 karena di awal Ramadan berubah menjadi. Nah, untuk SMP 2 dengan mempertimbangkan beberapa hal, kita melaksanakan setelah selesai ujian hari ini 26, 27, dan 28, insya Allah dapat kita laksanakan kegiatan dan kilat yang kita kenal saat ini adalah Ramadan virtual. Karena berbeda sih suasananya seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Untuk hari ini adalah kelas 9, besok kelas 8, dan lusa adalah kelas 7. Bukan lantas kalau hari ini kelas 8, kelas 9, kemudian kelas 9-nya besok nganggur, tidak. Bapak Ibu guru agama Islam, panitia sudah mempersiapkan tugas-tugas yang kalian harus kerjakan. Betul begitu ya? Jadi begitu juga yang kelas 8, besok mengikuti acara virtual, hari ini ada tugas, dan hari lusa ada tugas. Itu juga kelas 7, satu hari ini, dan besok ada tugas, hari terakhir secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan virtual kita ini bisa berlangsung baik dan lancar, tapi katakan bisa berhasil dan baik jika apa yang telah disiapkan oleh teman-teman panitia, oleh rekan-rekan anak-anak yang hari ini tidak akan sukses jika tidak disupport oleh partisipasi siswa-siswi. Jadi seluruh siswa-siswi wajib mengikuti kegiatan ini dari hari pertama hingga hari terakhir. Tugas-tugas yang diberikan dari guru pembimbing, guru agama Islam wajib dikerjakan dan dilakukan. Ikuti kegiatan ini secara baik. Dan mudah-mudahan pada kesempatan 3 hari ini kalian mendapatkan wawasan-wawasan ilmu keagamaan. Antara lain adalah mungkin baca Al-Quran ya, Ustaz ya, dapatkan wawasan tentang akhlak yang baik. Nah, itu yang harus kamu
perhatikan dan tentu diterapkan dalam keseharian. Mudah-mudahan seluruh siswa diberikan kondisi sehat walafiat dan dapat mengikuti acara ini dengan baik. Dan Bapak Ibu Guru, terima kasih atas supportnya. Kegiatan kesiswaan ini khususnya kegiatan pembinaan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat terlaksana dan dapat menghasilkan siswa yang berakhlakul karimah. Amin amin ya robbal alamin. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf pimpinan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Humas, ada Sapras, dan staf pimpinan yang sudah hadir di sekolah ini, dan Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMP Negeri 2 Depok yang mungkin mengikuti kegiatan ini di rumah secara virtual, serta tidak lupa panitia dari Pak Husni dan jajarannya, Pak Fadilah, Bu Nita, ada tim operator yang sudah mempersiapkan kegiatan Sanlat Ramadan 1442 Hijriah ini, dan tidak lupa anak-anakku dari OSIS yang sekarang dan sebelumnya juga dari MPK, dari Rohis yang turut serta membantu kegiatan Sanlat pada tahun ini. Terima kasih semua yang sudah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menyukseskan kegiatan Sanlat di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah, tidak kurang-kurangnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat hidayah, inayah, nikmat yang selalu diberikan kepada kita selaku umatnya, kita selalu bisa melaksanakan silaturahmi, itu yang utama. Yang kedua, kita bisa melaksanakan program-program sekolah bersama anak-anak, tidak lepas dari itu. Khususnya pada pagi hari ini, ada program sekolah yang sangat bermakna buat kita di bulan Ramadan, khususnya kepada kalian semuanya, anak-anakku kelas 9, kelas 8, kelas 7, yang kondisi situasional dengan COVID-19 ini, kita tidak bisa selalu bersama untuk berinteraksi, bertatap muka. Semua tergantikan dengan virtual, semua tergantikan dengan IT. Tapi itulah kondisi yang harus kita hadapi, dan itulah zaman yang harus kau hadapi ke depannya. Maka dengan acara virtual ini pun tidak menjadikan sebuah kendala kita melaksanakan sebuah kegiatan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Arif tadi, niscaya kegiatan virtual keagamaan Sanlat 2021 tahun ajaran sekarang ini dilaksanakan tanggal 15, 16, dan 17 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu. Karena saat itu secara massal sekota Depok, khususnya sekolah negeri ya, instruksi kepala dinas semuanya. Tapi pada prinsipnya kita mencari sesuatu yang efektif, efisien. Tidak gerubak-gerubuk, tidak formalitas, tapi makna dari acara ini benar-benar bermakna. Kalau Pak Purnomo ambil kebijakan bareng saat itu berbarengan dengan kelas 9 mau ujian sekolah, saya yakin akan terbagikan.
Sehingga acara itu enggak menjadi sesuatu menjadi tagihan spiritual anak-anak. Karena berbagi kiranya pasti saya yakin juga akan berpikir tentang ujian sekolah. Maka enggak ada yang salah. Yang salah itu kalau tidak melaksanakan, menganulir sebuah program yang sangat dinantikan di bulan Ramadan ini. Maka Bapak Ibu segenap panitia, wakil-wakil kepala sekolah memutuskan kegiatan Sanlat Ramadan 1442 Hijriah ini dilaksanakan tanggal 26, 27, 28 April setelah kelas kalian kelas 9 melaksanakan ujian sekolah. Harapan Pak Purnomo selaku kepala sekolah menghadapi bulan Ramadan atau sudah kita lalui bulan Ramadan hampir 2 minggu nggak terasa. Selasa besok udah 14 hari ya Tat ya. Sesuatu yang nggak sangat terasa. Ibadah kita di bulan suci. Maka tidak ada kata terlambat dalam 30 hari. Syukur-syukur sejak hari pertama sampai nanti hari yang terakhir kita selalu mengisi kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kebajikan. Kegiatan-kegiatan yang menambah iman takwa kita. Kegiatan-kegiatan yang menjadikan refleksi, introspeksi, segala suatu perilaku, tutur kata, perbuatan kita sebelumnya. Semoga bulan Ramadan ini mendapatkan hidayahnya kita semuanya. Itu yang saya harapkan kepada anak-anakku semuanya. Ikutin 3 hari ke depan yang sudah dibagi durasi waktunya. Kelas 9 sekaligus pembukaan, besok kelas 8 dan terakhir kelas 7. Ikutin semuanya secara seksama dan ikutin kegiatan tersebut dengan niat, dengan nawaitu ibadah karena Allah. Bukan karena tagihan nilai. Karena Pak Guru Agama sudah kalau tidak mengikuti nanti nilai, bukan itu. Ya, itu sudah resiko, itu sudah konsekuensi. Tidak sekedar nilai, lebih dari nilai. Itu apa? Apa namanya? Kita melaksanakan sesuatu yang terbaik dalam hal spiritual, kita akan mendapatkan pahala. Yang utama pahala di bulan suci ini. Di salah satu sanlat pun juga gak bedanya dengan saat kalian melaksanakan salat tarawih, kegiatan sunah-sunah yang lainnya, pasti akan mendapatkan pahala. Saya yakin di sanlat ini nuansanya, esensinya gak jauh dari materi-materi bagaimana meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan ini. Itu anak-anakku semuanya, kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Walaupun kita berjauhan, walaupun kita ada sekat jarak, sekat ruang, kalau kita selalu bisa bersama-sama melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Terakhir, ucapkan terima kasih segenap panitia, Bapak Ibu guru, wakil-wakil kepala sekolah, staf pimpinan. Semoga kegiatan ini dimudahkan segala urusannya, lancar, tidak kurang suatu apa, sukses dan berkah selalu. Wabil khusus buat anak-anak kita dan keluarga besar SMP Negeri 2 Depok. Seiring berakhirnya sambutan Pak Purnomo, sebelum sambutan ini saya tutup, kegiatan pesantren kilat pada bulan Ramadan 1442 Hijriah di SMP Negeri 2 Depok, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, tetap semangat. Semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pesantren Ramadan virtual 1442 Hijriah. Acara keempat, Kultum, yang akan disampaikan oleh Saudara Rafif Pradipta, kelas 7H. Kepada Saudara Rafif Pradipta, dipersilahkan. Samudra luas amat dalam, kapal laut, kapal selam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kubuka pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur jumlahnya. Seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita banyak sekali teladan. Beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Depok. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta para teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Saat ini, banyak generasi muda yang kehilangan arah dalam mencari tujuan hidup mereka. Karena mereka tidak tahu siapa yang harus jadikan teladan atau panutan. Apalagi bagi mereka yang jauh dari petunjuk agama, maka mereka akan semakin bimbang dalam mencari tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka jatuh ke dalam tindakan-tindakan negatif seperti narkoba, perkelahian, pergaulan bebas, bahkan sampai tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, hancurlah masa depan mereka. Dan hancur juga masa depan bangsa ini. Karena sesungguhnya masa depan bangsa ini terdapat di pundak generasi muda. Relakah kalian melihat negeri ini hancur, teman-teman? Tentu saja tidak. Teman-teman dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak kehilangan arah dalam mencari tujuan hidup kita dapat meneladani Rasulullah SAW. Karena beliaulah teladan yang baik bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah
suri tauladan yang baik bagimu. Teman-teman para hadirin yang saya sayangi, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kandungan, ia ditinggal ayahnya. Umur 6 tahun, ia ditinggal ibunya. Namun, Muhammad kecil tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Pada dirinya terdapat akhlak mulia dan sifat-sifat utama. Sungguh pantas jika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW untuk mendidik manusia agar berakhlak mulia. Teman-teman para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW berfirman, Innama buistu liutamimma makarimal ahlak. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman para hadirin yang saya sayangi, Nabi Muhammad SAW merupakan manusia terbaik di muka bumi. Beliau teman-teman para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW merupakan makhluk terbaik di muka bumi. Beliau memiliki akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang sangat mulia. Al-Quran menggambarkan akan perilaku nyata Rasulullah SAW. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau kita baca kisah Rasulullah SAW, beliau pernah menyuapi seorang pengemis Yahudi buta. Padahal pengemis tersebut sering mencaci maki beliau. Namun beliau tidak pernah sekalipun marah. Siapakah orangnya yang memaafkan orang yang jelas-jelas ingin membunuhnya? Siapakah orangnya yang ketika diludahi malah dibalas dengan senyuman? Dan siapakah orangnya yang ketika dilempari batu malah mendoakannya? Ya, dialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, sungguh mulia akhlak Nabi kita. Selalu berbuat baik kepada semua orang. Teman-teman para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah generasi penerus bangsa di mana akhlak yang baik akan selalu menjaga kita. Mulailah dari diri sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menyamai Rasulullah SAW dalam hal apapun. Namun setidaknya kita dapat meneladani akhlakul karimah yang telah beliau terapkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin salat berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rafif Pradipta yang telah memberikan mauizah hasanah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani perjalanan dan akhlak junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah. Acara selanjutnya penutup dan doa. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membacakan kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah acara demi acara sudah kita lalui. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kealfaan dan kekurangan dalam merangkai acara pada hari ini. Semoga di tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, acara pembukaan pesantren Ramadan virtual sudah selesai kita laksanakan. Insya Allah mulai hari ini nanti beberapa menit lagi ada beberapa materi nanti seperti yang tadi telah dikemukakan. Ada materi akhlak, ada materi ibadah, ada materi toharoh, dan lain sebagainya. Juga ada tanya jawab. Insya Allah nanti beberapa saat lagi kita akan mulai. Jadi nanti hari ini khusus kelas 9, kelas 8 dan kelas 7 nanti ada tugas yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian besok kelas 8, kelas 9 dan kelas 7-nya juga tetap ada tugas, dan hari terakhirnya adalah kelas 7. Sama kelas 9 dan kelas 8 ada materi ada tugas yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik, sesaat lagi nanti kita akan laksanakan materi yang pertama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang terbaik itu perlu perjuangan. Yang terbaik itu perlu kesabaran. Tadi Bismillahirrahmanirrahim.
Anak-anak sekalian, baik kita akan mulai materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. 4 kali kita baca. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. Subuh 2 kali. Jadi berapa kali kita baca Fatihah? Arsala rasulahu bil huda 20? 4 kali kita baca. Itu yang wajib, belum yang sunnah. 4 kali. Maghrib 3 kali. Nah, jadi ada berapa tanda tasdidnya? 4 kali. 14 dengan bismillah. 2 kali. Ya. Yakin? Jadi berapa kali yakin enggak? Oh, tidak yakin? 20? 4 kali kita baca. Itu yang wajib. Berapa? Belum yang sunnah. 4 kali. Bismillah. Tasdid 1. Tanda tasdid. Ar-Rahman. Ar-Rahman 2. Ar-Rahim 3. Yakin? Alhamdulillah. Lillah 4. Robbi berapa? 5. Al-Alamin. Ar-Rahman 6. Ar-Rahim 7. Maliki Yaumiddin 8. Iya Robbka nabudu wa iya 10. Ihdinas 11. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal 8. Ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa jadinya? Nah, itu harus diperhatikan tuh. Ya. Kemudian tadi dikatakan ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Itu harus diperhatikan tuh. Masa nggak tahu. Kemudian tadi dikatakan ada bismillah. Berapa? Ada berapa huruf bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hurufnya? Ayo dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya? Berapa? Harus diperhatikan tuh. Masa nggak tahu. Kemudian masa bismillah aja nggak tahu hurufnya ada berapa? Ada berapa huruf bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa hurufnya? Aku bilang 19. Ada pendapat lain? Fatihah Husna 19 juga. Yang lain? Masa nggak tahu. Ada yang masih ngitung. Masa bismillah aja nggak tahu hurufnya ada berapa? Ada berapa huruf bismillah? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada 19. Fatihah Husni. Rahasianya apa? 19 juga. Yang lain? 19 kan? Rahasianya tuh, ada rahasia tertentu di situ. Kalau kalian mau tahu. Apa rahasianya? Rahasianya 1 angka terkecil, 9 angka terbesar. Rahasianya apa? 19, 1 yang terkecil, 9 yang terbesar. Kalau 0 nggak ada harganya. Tapi kalau di uang, di duit, 0 itu harganya luar biasa. Makin banyak nolnya, makin tinggi nilainya. Nah, kalau kalian mau bukti 9 itu angka terbesar, ada lingkaran, sudutnya ada yang 90, nggak ada harganya. Terus, tapi kalau di uang 180, itu harganya luar biasa. Kemudian 270, lanjutnya 306, kalau kalian mau betul nggak? Sekarang kalian jumlah 90, 9 tambah 0 berapa? Sudutnya ada yang 90, 9 ditambah 0, terus 9, tadi 180, kemudian 1 ditambah 8 berapa? 70, ditambah 0, 9, kemudian 270, 2 ditambah 7 berapa? 9 ditambah 0, nah terakhir 360, 3 ditambah 6 berapa? 9, ditambah 0, 80, berarti 9 itu angka yang paling ditambah 0 tinggi. Asmaul Husni Husna 2 ditambah 7 berapa?
Nah, 9 Asmaul Husna itu menunjukkan angka yang tertinggi. Atau hitung lagi 0, 1, 2, 3, 4. Di bawah 4 kalian tambah 5. Di bawah 3 kalian tambah 6. Di bawah 2 kalian tambahin 7. Di bawah 1 ditambahin 8. 0 kalian tambahin 9. Dijumlah semuanya jadi berapa? 9, 9, 9, 9, 9, 9. Di bawah 4 kalian rahasia Allah tuh. Di bawah 3 kalian tambah 6. Di bawah 2 kalian tambah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu semua punya Allah. Itu semua hak Allah. Ya. Tapi di ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, cara membaca Iyyaka tasdidnya harus jelas. Itu semua punya Allah. Kalau kalian bacanya tidak memakai tasdid, maka artinya jauh berbeda. Iyyaka artinya hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami minta pertolongan. Ada dua. Ada tentang ibadah dan tentang doa. Kalau kalian bacanya hanya iya, tidak pakai tasdid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu artinya cahaya matahari. Kami menyembahmu. Hanya tidak pakai tasdid. Cahaya matahari, kami minta tolong kepadamu. Artinya dia menyembah siapa? Matahari. Karena salah baca tasdid. Makanya kalau lagi baca Quran, baik Al-Fatihah terutama ketika sholat, harus benar-benar. Jangan cepat-cepat. Setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Nah, ketika kalian baca ayat yang tadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang tadinya kita berharap minta pertolongan, beribadah hanya kepada Allah, tapi karena bacanya salah, Iyyaka nggak pakai tasdid, akhirnya cahaya matahari kami menyembahmu. Nah, ketika kalian fatal nggak? Sangat fatal. Wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami minta tolong kepadamu. Tapi karena bacanya salah, hati-hati. Ya. Di situ dikatakan na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di situ kita sudah berjanji minta tolong kepadamu. Beribadah hanya kepada Allah, minta tolong, berdoa hanya kepada Allah. Nah, kalau dia datang ke dukun, ke orang pintar, berarti dia sudah mengingkari janjinya. Kan janjinya hanya kepada Allah. Tapi kenapa dia datang ke dukun? Kenapa dia datang ke orang pintar? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah atau beribadah. Apa itu ibadah? Mengingkari janjinya. Apa ibadah? Kalian beribadah nggak? Kenapa dia datang ke dukun? Apa itu ibadah? Kenapa dia datang ke orang pintar? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu apa ibadah? Kami menyembah atau beribadah. Apa ibadah? Mengingkari janjinya. Masa nggak tahu? Kalian beribadah nggak? Kenapa dia datang ke dukun? Apa itu ibadah? Menyembah. Menyembah siapa? Menyembah Allah. Ada pendapat lain? Al-ibadatu hiya taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima adzina bihi syari'a. Itu ibadah. Al ibadatu, ya lagi, al ibadah taqarrub ilallah. Apa taqarrub? Imtisali awamirihi. Taqarrub, akrab, karib, qorib. Itu satu kata tuh. Satu rumpun. Kalian pernah dengar kalimat teman akrab? Ya lagi, al ibadah. Akrab itu bahasa Arab. Akrob artinya apa? Teman akrab artinya apa?
dekat. Kalian pernah dengar sahabat karib? Itu satu kata tuh. Karib artinya apa? Satu rumpun. Nah, itu bahasa Arab. Qoribun. Taqarrub ilallah. Ibadah itu apa? Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Caranya? Kalian pernah dengar sahabat karib? Itu satu kata tuh. Caranya? Karib artinya apa? Kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Qoribun. Bimtisali awamirihi. Mendekatkan diri bimtisal dengan melaksanakan awamirihi, perintahnya. Kita mau mendekatkan diri kepada cukup Allah. Itu. Caranya bagaimana? Tidak. Cukup nggak hanya melaksanakan perintahnya? Apalagi? Wajatina binawahi, dan meninggalkan larangannya. Wal amali, dan melaksanakan keduanya itu bima adina bihi syari', sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu namanya ibadah. Ya. Taqarrubillallah bimtisali awamirhi wajtinabi nawahi wal amali bima adina bihi syari'. Tadi dikatakan melaksanakan perintahnya. Apa perintahnya? Nah, banyak perkara yang ibadah, salah satunya adalah salat, terus saum. Saum apa puasa? Sama nggak saum sama puasa? Apa perintahnya? Beda. Apa? Nah, banyak perkara yang ibadah, salah satunya adalah salat, ngosongin perut. Kalau saum ngabisin. Saum apa puasa? Oh gitu. Sama nggak saum sama puasa? Oke, sedikit Bapak singgung masalah puasa dan saum ya. Dulu waktu Azka kelas 8 pernah Bapak jelasin kan masalah saum dan puasa. Puasa diambil dari bahasa sang sekerta, bukan sang kuryang. Sang sekerta, pawasa atau upawasa, artinya menyiksa diri dengan tidak makan, tidak minum selama beberapa hari. Itu puasa kalau dari segi bahasa. Nah, saum artinya imsak. Nah, imsak berarti nggak boleh makan, Pak. Imsak betul, imsak itu artinya menahan. Menahan apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan, dari minum, wa ghasyanin nisa, dan bercampurnya suami istri di siang hari, minal fajri ilal maghrib, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ihtisaban lillah, semata-mata mengharap ridho dari Allah. Cuman sekarang puasa sudah menjadi bahasa nasional, jadi disamakan dengan saum. Tuh, ya. Jadi salat, saum, zakat itu perintah-perintah Allah. Kita singgung sedikit berkaitan dengan ibadah salat. Salat itu apa sih? Hei, kalian salat enggak? Apa itu salat? Yo, apa salat? Salat enggak sih? Apa itu salat? Iya, salat maknanya doa. Kenapa salat disebut doa? Karena dari awal sampai akhir itu berisi tentang doa. Kenapa kalian salat? Kenapa? Mohon pertolongan. Kenapa salat? Karena ada perintahnya. Ya, ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, ngapain kita kerjakan? Di Al-Quran disebutkan perintah salat,
tapi tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Tidak disebutkan namanya, tidak ada dalam Al-Quran. Kamu cari dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Cari di situ surat yang menjelaskan bahwasanya sholat asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Coba cari. Enggak ada. Di Quran hanya disebutkan apa? Aqimus sholah wa atuz zakat. Temannya gitu. Aqimus sholah wa atuz zakat. Kalau temannya allazina amanu, pasti temannya wa amilus sholeh. Kalau sholat aqimus sholah wa atuz zakat. Itu perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, buat apa kita kerjakan? Qoma yakumu, berdiri artinya. Melaksanakan sholat, perintah. Berarti perintah itu menunjukkan kepada wajib. Apa itu wajib? Wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ya, sekali lagi wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti orang yang tidak melaksanakan sholat dia berdosa. Ya, kalau berdosa nggak tanggung-tanggung. Orang yang tidak melaksanakan sholat ganjarannya itu adalah neraka wail. Tahu neraka wail? Diperuntukkan bagi mereka yang tidak sholat. Mau? Bapak mau masuk surga? Mau nggak? Iya, itu sholat. Bahkan di dalam surat apa nih? Fawailul lil musallin. Surat Al-Maun. Coba baca bareng-bareng. Ta'awuz. Yukadzibu biddin padzalikal ladzi wala yahuddu ala ta'amil fawailul alladzina hum wa yamna'u fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi mereka yang sholat. Kok sholat celaka? Mendingan gak sholat dong. Betul? Tadi dibilang fawailul lil musallin. Allah yang mengatakan, Allah yang berfirman, maka celakalah mereka yang sholat. Tapi bacanya jangan sampai situ. Yang celaka itu yang bagaimana? Nah, ayat selanjutnya alladzina hum ang sholatihim sahun, bukan sahur. Yang disebut celaka itu adalah mereka yang lalai. Yang lalai itu. Lalai ini ada 3 macam loh. Lalai ada 3 macam. Ada yang tahu? Yang disebut dengan lalai, waktunya kapan saja? Oke, pertama, lalai sebelum sholat. Azan udah berkumandang nih. Allahu Akbar, udah berkumandang. Tapi dia asik main game. Asik melaksanakan kegiatan yang lain. Padahal dengan datangnya azan itu diingatkan. Hai manusia, tinggalkan dulu tuh urusan dunia. Nih, kerjakan dulu yang wajib.
dia asik aja dulu. Ajan udah berkumandang, ntar apalagi kalau lagi nonton drakor. Nah, anteng tuh kan. Ih, gila gitu kan. Aduh. Lupa. Itu sebelum sholat. Atau dia tidak memperhatikan wudhunya. Nanti kita bahas sedikit tentang wudhu. Nanti ada materinya. Kemudian yang kedua, lalai lagi sholat. Ini nih yang susah nih. Lalai lagi sholat. Terkadang usil. Sholat berjamaah. Temennya sudah Allahu Akbar. Lepak palanya. Pak. Allahu Akbar. Usil tuh. Atau dia lagi ruku dijorokin. Nyublek. Atau lagi sholat ingat kepikiran. Ya ayamnya belum disimpan. Ayam gorengnya masih disimpan. Dimakan sama orang dah. Kepikiran tuh. Atau dia nyimpen sesuatu ketika sholat baru ingat. Oh iya dompetnya di atas lemari. Nah ini yang disebut dengan lalai. Harusnya ketika sholat pikirkan atau dengarkan apa yang sedang dibaca oleh imam. Pikirkan oleh kalian bacaan ini benar apa enggak. Panjang pendeknya benar atau tidak. Makhrajnya benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, lalai sesudah sholat. Apa lalai sesudah sholat? Nah, ketika salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Harusnya kita ngapain? Wirid atau zikir. Biasanya baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Iya enggak? Allahumma lantas jalan. Kabur. Keluar. Harusnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian baca Subhanallah berapa kali? Bacanya juga jangan ekspres. Harusnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini enggak. Banallah, 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 banallah. Akhirnya banallah. Harusnya subhanallah maha suci. Ini enggak, aduh drakornya udah mau habis. Banallah, 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 banallah artinya. Jangan. Yang kedua, habis subhanallah apa? Sama, jangan cepet-cepet. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau cepat jadi apa? Hamlah, 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 hamlah. Apa tuh hamlah? Hamlah, 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 hamlah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi yang terakhir. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia enggak gimana? Allahu Akbar kalau cepat jadi apa? Lokbar, 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 lokbar. Jangan cepet. Karena apa? Salat itu hakikatnya kita sedang berbicara dengan Allah. Kalau kalian dipanggil oleh orang yang sangat kalian suka, yang sangat kalian banggakan, gimana perasaannya? Senang. Apakah mau sebentar ngobrolnya? Enggak kan? Enggak. Misalkan dipanggil sama Pak Camat, sama Bu Camat. Nah, ketika dipanggil, pasti pengen ngobrol yang lama. Ketika dipanggil oleh orang yang penting, Pak Camat, Bu Camat, Pak Wali, Bu Wali, apakah kalian mau ketika datang memakai kaos? Kenapa? Oh, kenapa ketika sholat pakai kaos habis olahraga? Pernah enggak? Habis olahraga nih keringetan, tajan, dia wudhu sholat pakai training. Padahal yang manggil siapa? Allah. Kalau yang manggil Pak Wali, kalian habis main bola. Ya kan? Main bola ngapain lah pakai kaos olahraga, pakai training. Pak Wali manggil. Mau enggak kalian pakai kaos olahraga?
Pasti kalian ganti baju dulu, ya kan? Mandi dulu, pakai minyak wangi seember, biar wangi, ya kan? Iya, nggak usah jauh-jauh dah. Kalau kondangan nih, kondangan kalian pakai kaos bukan? Pakai apa? Batik minimal atau kebaya, paling tidak baju yang bagus, minyak wangi. Ngapain kondangan, numpang makan. Ya, kondangan numpang makan ya. Tapi kenapa ketika Allah yang memanggil, kok kita kayaknya lebih mentingin kondangan daripada mentingin bicara dengan Allah. Sayang. Ya, sayang. Sangat disayangkan sekali. Itu satu perintah sholat. Bahkan nih, di hadis yang lain dikatakan bahwasanya bagi mereka yang suka menunda-nunda. Nah, nunda nih, bukan nggak sholat. Kalau yang tidak sholat, udah langsung itu mah dicemplungin ke neraka wail. Langsung dicemplungin tuh, kalau yang nggak sholat. Tapi yang menunda, bukan nggak sholat ya, dia cuma nunda doang. Tarah gitu. Maka dia akan mendapatkan 15 siksaan. Ada tiga sebelum meninggal, 3 ketika sakaratul maut, 3 ketika berada di dalam kubur, 3 lagi ketika di hari kiamat kalau nggak salah. Tapi akan Bapak jelaskan siksaan yang terakhir di hari kiamat. Ketika seseorang itu menunda-nunda waktu sholat, dia akan didatangi oleh Sujaul Aqra. Akan dibawakan rantai panjangnya 40 meter. Rantai ini terbuat dari neraka jahanam. 40 meter ini akan dimasukkan ke dalam mulut orang yang suka menunda sholat tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian dikeluarkan lewat duburnya. Kata Ibnu Abbas, 1 buletan mata rantai ini kalau jatuh ke bumi, maka bumi akan hancur. 1 buletan. Rantai itu kan saling nyambung ya. Panjangnya 40. Dimasukin ke dalam mulut orang yang suka menunda sholat, dikeluarin lewat duburnya. Apa yang akan terjadi? Hancur lebur jadi bubur. Buburnya di blender. Nah, gimana tuh bubur di blender? Hancur lebur, parah. Nggak karu-karuan. Buat siapa? Buat orang yang suka menunda, bukan nggak sholat. Dia cuma nunda doang. Jadi mau nggak nunda sholat? Kalau tidak ada alasan syar'i, jangan sekali-kali menunda waktu sholat. Itu kesempatan kita. Belum tentu dikasih umur panjang. Sekali-kali jangan. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat. Yang kedua, perintah yang kedua, tadi pertama sholat. Yang kedua adalah saum di bulan Ramadan. Ya, saum di bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Berarti kalau tidak melaksanakan saum, dia berdosa bagi yang sudah balig. Ya, yang sudah balig. Yang belum balig tidak mendapatkan dosa. Kalau laki-laki sudah balig, maka wajib dia melaksanakan saum. Tapi kalau perempuan, dia pasti ada waktu di mana dia harus tidak sholat. Ada waktu di mana dia harus tidak
puasa. Karena wanita tiap bulan itu kedatangan tamu istimewa. Kalau pas datang tamu berarti nggak usah, tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau melaksanakan kewajibannya malah berdosa. Laki-laki nggak ada tamu istimewa. Jadi harus full melaksanakan saum selama 1 bulan penuh. Kalau laki-laki penuh, perempuan tidak. Ya, wajib. Kecuali saum-saum sunnah yang lainnya. Nah, jangan dikira perempuan yang sedang kedatangan tamu atau lagi haid enak. Enggak, nanti ketika selesai Ramadan harus diqodho, harus dibayar. Berapa dia batalnya? Sejumlah itu yang harus dikerjakan. Kalau laki-laki nggak puasa tanpa ada alasan uzur, tanpa ada alasan syar'i, maka tidak dapat diganti walaupun dia puasa selama setahun terus-menerus. Tahun yang terus-menerus dia puasa, tiap bulan terus saya dipuasa. Itu nggak bisa diganti. Kalau dia buka atau dia tidak berpuasa, nggak bisa diganti. Mau? Jangan. Itu tentang saum atau puasa. Kemudian perintah yang lainnya, selain sholat, saum di bulan Ramadan, zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Ini wajib semuanya tanpa terkecuali. Orang yang di bawah garis kemiskinan, sama dia juga kena kewajiban. Dia punya kewajiban zakat dan dia juga punya hak untuk menerima zakat. Itu dia. Kalau kita wajib mengeluarkan, tapi kita tidak berhak menerima kecuali kalau dia sebagai pengurus zakat, sebutnya apa? Amil. Kalau dia sebagai amil, walaupun dia orang kaya, boleh menerima karena statusnya sebagai amilin. Kalau tidak termasuk amilin, dia tidak berhak untuk menerima zakat. Berapa yang harus dikeluarkan zakat itu? Berapa liter? 10 liter? 2,5 liter? 3? Ya, 3,5 atau 3,5 liter. Satu orang apa satu keluarga? Satu orang. Kalau keluarganya ada 5? 185 liter. Berapa? Boleh lebih enggak? Boleh lebih enggak? Kan 3,5 liter nih. Saya mau 4 liter aja ah. Boleh enggak? Enggak boleh. Ketentuannya 3,5 liter. Saya maunya 4 liter. Satu lagi, saya mah 3 liter aja, nggak punya duit. Boleh nggak? Kalau lebih dari yang sudah ditentukan, boleh-boleh saja. 3,5 liter, udah saya mau 4 liter aja. Yang setengah liternya sodako. Boleh. Tapi kalau kurang dari itu, jangan. Ya, kurang jangan, lebih boleh. Itu zakat fitrah. Ada lagi zakat yang lain? Banyak, tapi hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah harus kita perhatikan. Salah satunya adalah zakat tentang cincin, zakat perhiasan nih. Bapak kasih tahu, kalau kalian beli cincin atau beli kalung atau gelang, setelah dibeli keluarkan dulu zakatnya baru dipakai. Keluarkan dulu zakatnya baru
Pakai. Kenapa? Karena kalau dipakai tanpa dikeluarkan zakatnya, kata Nabi itu sama saja memakai emas kalung gelang dari api neraka. Gara-gara tidak dikeluarkan dulu zakatnya. Jadi keluarin dulu zakatnya 2,5%. Bayarkan, setelah aman pakai dah tuh lamanya. Jangan udah dipakai, kagak dikeluarin zakatnya. Jangan. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ibadah itu terbagi menjadi ada 2 ya. Ada ibadah. Kelas 7 udah belajar nih tentang ibadah. Ibadah mahdoh dan SK. Dan apa? Lamaan di rumah nih. Ibadah mahdoh dan dandan sono ada tuh tokonya. Aqua, ibadah mahdoh dan ibadah Husna, ibadah mahdoh dan ini yang putra, Ustadz Rapip, segeleng-geleng. Ibadah mahdoh dan goiro mahdoh. Oh iya, baru ingat. Jadi ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Bapak mau tanya, ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya ada berapa? Tiga, 4, apa 5? Syarat ibadah bisa diterima. 3, 4, apa 5? 3, ada yang jawab 4? Iya, syarat diterima ibadah itu 2. Hah? Tadi pilihannya cuma 3, 4, 5 ya? Iya, syarat diterima ibadah itu 2. Pertama apa? Lillahi ta'ala. Yakin nih? Deal? Deal ya? Deal. Syarat pertama itu ikhlas, semata-mata hanya mengharap Allah atau lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo, yang bisa boleh buka nanti maghrib. Kalau sekarang dosa lah. Nah, kalau nggak salat, dapat pahala. Yang kedua apa? Pertama lillah, ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Semata-mata mengharapkan magfirah dari Allah. Yang kedua apa? Niat. Ayo. Asal lupa melulu, kebanyakan lupanya nih. Udah ikhlas nih. Yang kedua syaratnya harus sesuai dengan syariat. Tuh. Oh iya lagi. Kalau nggak sesuai dengan syariat tidak akan bernilai ibadah. Kan segala sesuatunya itu sudah diwasiatkan. Taraktu fikum amroini lan tadillu tamasaktum bihima. Telah aku tinggalkan 2 perkara kepadamu. Jika kamu pegang 2 wasiat ini, pegang dengan sungguh-sungguh, lan tadillu abadan. Dijamin kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah. Apa kitab Allah? Kitab Allah, Al-Quran. Wa sunnata nabiyhi. Sunnah, bukan hadis. Sunnah.
Kenapa bukan hadis? Karena hadis itu ada yang doib, ada yang palsu, ada yang mungkar, ada yang mudalas, ada yang munkoti, ada yang matruk dan lain sebagainya. Tapi kalau sunnah insya Allah semuanya sahih. Itu cuma 2 syaratnya. Ikhlas dan sesuai syariat. Gue mau ikhlas. Tapi diomongin, ikhlas nggak tuh? Ya, alhamdulillah baru selesai nih sholat tahajud. Ikhlas nggak tuh? Apa pamer? Ingat, Nabi mengatakan, Inna akhofa ma akhofu alaikum syirkul asgar. Sesungguhnya yang aku takuti dan sangat aku takuti kepada umatku itu adalah asyirkul asgor. Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Perbuatan, pekerjaan yang ingin mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain. Semua manusia pasti punya perasaan seperti itu. Yakin pasti ada. Cuman ketika kita memiliki hal seperti itu, cepat-cepat istighfar. Alhamdulillah sudah infak 1 juta. Kembali 990.000. Jadi 10.000. Alhamdulillah. Kalau hal-hal seperti itu jangan pokoknya tipis sekali tuh perasaan ingin dipuji itu tipis. Ria, bukan ria irawan. Perbuatan yang ingin mendapatkan sanjungan pujian. Ikhlas. Ikhlasnya udah tapi nggak sesuai syariat. Atau kebalikannya sesuai syariat nih. Tapi kagak ikhlas. Ya, tapi nggak ikhlas. Gimana? Ya nggak bernilai. Jadi dua-duanya harus saling melengkapi. Ya ikhlas juga, ya sesuai juga dengan syariat. Karena kalau nggak sesuai dengan syariat, maka ibadahnya akan sia-sia saja. Kalau udah sia-sia berarti tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah. Apa bedanya maghfirah dengan, kalian pernah dengar kalimat ini tidak? Allahumma innaka afuwun. Afuwun artinya apa? Maaf. Kalau maghfirah bedanya di mana? Allahumma innaka afuwun, ya Allah, maafkanlah aku. Kalau maghfirah, ampuni. Sama enggak? Bedanya di mana? Kalau maaf karena salah. Kalau maghfirah? Kalau maaf, dimaafin. Cuma nanti di akhirat, catatan itu masih ada. Misalkan kalian berbuat dosa nih. Terus kalian minta maaf. Dimaafin, tapi catatannya masih tetap ada. Tapi kalau maghfirah, kalian berbuat dosa nih, diampuni dan catatannya itu hilang. Catatannya hilang. Ciri-ciri orang mendapatkan maghfirah apa? Silakan nanti kalian cari di dalam surat Ali Imran. Ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah. Ampunan. Jadi ketika dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya itu ada. Cari sendiri, tidak Bapak sebutkan di sini. Di surat Ali Imran ayat 134 sampai dengan 136 kalau nggak salah. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah. Makanya ada kalimat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Kalimatnya ghufira semua. Diampuni. Orang yang saum ya, karena iman dan ihtisaban ghufira. Tarawehnya ghufira. Malam Lailatul Qadarnya ghufira.
Tapi untuk mendapatkan gufiro, magfiro itu tidak mudah. Harus benar-benar dilaksanakan. Jangan saumnya full, terawihnya bolong-bolong. Ya nggak bakalan datang itu Lailatul Qadar. Tarawihnya, saumnya full. Tarawihnya hanya di 10 hari terakhir. Mau nyari Lailatul Qadar aja tarawihnya di malam ke-21. Ya nggak dapet. Jadi untuk mencari malam Lailatul Qadar, cari tuh saumnya, tarawihnya dari hari pertama, jangan putus-putus, jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong, ya nggak dapat. Pada dasarnya, pada awalnya dulu malam Lailatul Qadar itu Nabi sudah tahu. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, mau dikasih tahu malam Lailatul Qadar itu ada 2 orang yang berantem, si Fulan dan si Fulan. Akhirnya Nabi lupa. Kata Nabi, cari di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal yang ganjil. 21, 23, 25, 27, dan 29. Tuh salah satunya. Anak-anak sekalian, kiranya nggak banyak, nggak banyak, udah banyak. Jadi ingat yang tadi Bapak kasih tugas, tolong dicari ciri-ciri orang yang mendapatkan magfirah. Ada di dalam surat Ali Imran, bukan Al Imron. Ya, Ali artinya keluarga. Cari dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 136. Awalnya gini, kalimat depannya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Tuh, udah Bapak kasih tahu tuh depannya. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, materi pertama Bapak rasa cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat buat kalian semua dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Untuk selanjutnya nanti akan diisi oleh Bapak. Istirahat dulu. Nanti dilanjutkan dengan Bapak Ustadz Ahmad Fadilah. 15 menit breaknya. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan untuk kegiatan pesantren virtual pada hari ini kita tutup sampai di sini. Kemudian jangan lupa absen tetap berjalan. Kemudian tugas-tugas yang tadi di-share harap dikerjakan, ditunggu sampai jam 11. Mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok kelas 8 dan kelas 9 tetap akan diberikan materi. Itu saja. Ya. Oke. As an editorial photographer, I like having one lens that Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai taman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang
Detik waktu terus berlalu, semua berakhir pada